Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Great Wall. Berlatar di Cina kuno, plot film ini berkisah tentang seorang prajurit bayaran Eropa yang bernama Damon yang melakukan perjalanan ke negara Asia untuk mencari bubuk mesiu. Dia ditangkap dan dipenjara, tetapi akhirnya bergabung dengan tentara Cina melawan makhluk mengerikan. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Dikisahkan, tembok besar Cina telah berdiri selama berabad-abad sebagai salah satu keajaiban dunia yang paling bertahan lama. Panjangnya mencapai lebih dari 8.850 km. Kalau di Google sih 21.196 km. Entah mana yang betul, namun ini akan berlanjut ke filmnya. Dan pembangunannya butuh lebih dari 1.700 tahun. Di sebuah pegunungan, sekelompok pasukan bayaran dari daratan Eropa pergi menuju Cina dalam misi untuk mencuri bubuk mesiu. Mereka pun berhasil lolos dari kejaran suku barbar. Malam itu, mereka berselisih pendapat apakah akan meneruskan misi ini atau kembali ke negara asal mereka. Barang-barang yang dianggap tidak perlu dan memberatkan perjalanan mereka dibuang, kecuali sebuah magnet yang tetap dibawa oleh William untuk digunakan sebagai kompas. Tiba-tiba, mereka diserang makhluk aneh yang mengakibatkan 3 lainnya hilang tidak meninggalkan jejak. Hanya tersisa William dari Irlandia dan Tovar dari Spanyol. Dalam serangan itu, William berhasil memotong kaki makhluk tersebut. Di keesokan harinya, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Ternyata, suku barbar itu terus melakukan pengejaran. Untuk memperlambat musuh, William dan Tovar naik ke atas pegunungan. Sesampainya di atas puncak, mereka terkejut karena disambut oleh pasukan kerajaan Cina yang berada di atas tembok besar. Daripada berhadapan kembali dengan suku barbar, William dan Tovar memilih menyerahkan diri ke pihak Cina. Potongan kaki dari makhluk aneh itu mereka serahkan kepada para petinggi militer ini. Jenderal Shaw melalui wakilnya Komandan Lin yang menguasai bahasa Inggris mempertanyakan kepada mereka dari mana potongan kaki makhluk itu didapatkan. William menjawab, dia sendirilah yang memotongnya menggunakan pedang. Demi menutupi misi sebenarnya, William mengaku mereka hanya seorang pedagang yang mendapat serangan. Mendukung ucapan William, ahli strategi perang bernama Wang menemukan bukti darah hijau dalam pedang milik William. Komandan Lin menyarankan kepada jenderal untuk membunuh kedua orang ini demi melindungi rahasia mereka. Dari kejauhan, seorang warga asing bernama Ballard menyaksikan kejadian ini. Tiba-tiba, prajurit melaporkan seluruh pos telah menyalakan asap tanda siaga penuh karena adanya serangan. Lolos dari eksekusi mati, William dan Tovar dijebloskan ke dalam sel. Gendang perang ditabuh, tanda bahaya semakin mendekat. Sebelum memasuki sel, Wang memberitahu mereka bahwa makhluk itu adalah Tao Tei, dan makhluk yang menyerang mereka adalah pengintainya. Tidak berhasil menemukan kunci selnya, William dan Tovar dibawa ke atas benteng sambil menyaksikan teknologi kuno pertahanan tembok Cina yang sungguh fantastis. Pasukan kerajaan Cina ini dibagi ke dalam beberapa divisi dengan perbedaan warna jirah. Hitam adalah pasukan darat, merah prajurit pemanah, dan biru khusus bagi tentara wanita yang dijuluki sebagai pasukan berani mati. Bukan pasukan Amerika atau Eropa yang menyerang tembok besar ini, namun jutaan makhluk hijau yang disebut Tao Tei. Ribuan anak panah jarak jauh dan bola api diluncurkan untuk mencegah makhluk ini mendekati benteng. Serangan pertama ini tidak berarti apa-apa karena saking banyaknya jumlah makhluk itu. Giliran pasukan berani mati melaksanakan tugasnya. Banyak di antara mereka yang menjadi santapan makhluk ini. Tiba-tiba muncul Ratu Tao Tei yang memerintah makhluk ini. Jenderal Shaw memberi perintah untuk melancarkan serangan langsung kepada ratunya. Rupanya, serangan itu sedikit pun tidak berhasil melukai sang ratu karena perlindungan makhluk di sekelilingnya. Pertempuran jarak dekat pun tidak terelakkan lagi.
William dan Tovar yang berada dalam kondisi terikat meminta bantuan Ballard untuk melepaskan ikatan mereka. Seorang prajurit Cina bernama Zheng Koi hampir menjadi santapan mereka. Beruntung, William berhasil menyelamatkannya. William dan Tovar akhirnya bekerja sama untuk membantai Tao Tei yang naik ke atas benteng. Kemampuan tempur mereka berdua mengundang perhatian si cantik Komandan Lin. Tidak hanya menggunakan pedang, William pun ahli dalam melesatkan anak panah. Tak lama kemudian, Ratu Tao Tei memancarkan sinyal Wi-Fi untuk menarik mundur pasukannya. Untuk beberapa waktu, tembok besar Cina ini aman dari serangan musuh. Jenderal Xiao melalui Komandan Lin berterima kasih kepada William dan Tovar karena ikut berjuang bersama mereka. Sebagai imbalannya, mereka ditempatkan di sebuah barak dengan fasilitas VIP. Dan untuk pertama kalinya, William dapat melihat dirinya di sebuah cermin yang belum pernah dia lihat sebelumnya meskipun itu di Eropa. Prajurit Zheng Koi itu berterima kasih kepada William karena telah menyelamatkan nyawanya. Malam itu, Ballard datang mengunjungi mereka. Terungkap, 25 tahun yang lalu, dia datang ke negara ini dengan tujuan yang sama seperti William dan Tovar untuk mencuri bubuk mesiu. Setelah sekian tahun lamanya tidak pernah mandi, akhirnya penampilan William dan Tovar jauh berbeda. Mereka berdua dijamu dengan makanan lezat sebagai bentuk rasa terima kasih. Komandan Chen yang membawahi pasukan pemanah meminta William menunjukkan kemampuannya di hadapan mereka. William meminta rekannya untuk mengambil mangkok dan inilah kemampuan William dalam melesatkan anak panah. Jenderal Xiao dan seluruh prajuritnya terpukau dengan aksi William. Komandan Lin mengungkapkan kalau penguasaan bahasa Inggrisnya dia dapatkan dari Ballard. Ketika Lin besar di negara ini dan berjuang demi tanah airnya, William berjuang untuk bertahan hidup membela negara yang mau membayarnya. Malam itu, Ballard menunjukkan sedikit keajaiban dari bubuk mesiu yang dia dapatkan dari ruangan Wang. Ballard mengajak mereka untuk melarikan diri dari tembok ini saat serangan Tao Tei kembali terjadi. Wang kemudian memanggil William dan Tovar. Batu magnet yang dibawa oleh William ternyata sangat berfungsi untuk membantu mereka mengalahkan makhluk itu. Kisah Tao Tei berawal dari 20 abad yang lalu. Saat itu, kaisar yang serakah membuat seluruh Cina menderita. Langit mengirim meteor yang menghantam Gunung Gowu, mengubahnya jadi hijau dan melepaskan Tao Tei. Sejak hari itu, Tao Tei akan bangkit tiap 60 tahun untuk menghukum Cina bagian utara. Makhluk-makhluk itu akan memangsa manusia dan mempersembahkannya untuk ratu mereka. Bagian terburuknya, jika mereka mampu menembus tembok ini, maka ibu kota dan 2 juta penduduknya bisa menjadi nutrisi mereka, yang bisa membahayakan seluruh umat manusia. Tiba-tiba, Jenderal Xiao dan Komandan Lin bergerak setelah mereka kehilangan pasukan menara barat. Tak diduga, makhluk itu muncul dari arah depan dan belakang. Jenderal Xiao mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Komandan Lin. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Jenderal menyerahkan segel komando kepada Lin sebagai penerusnya. Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sang jenderal, upacara pelepasan ribuan lampu lampion dilakukan di atas tembok besar ini. Singkat cerita, mereka kedatangan pejabat Shen yang diutus dari istana. Dia membawa laporan perang yang berusia 900 tahun. Wang menambahkan, magnet yang dibawa William mampu membuat Tao Tei budak. Untuk membuktikannya, William menyarankan untuk menangkap satu Tao Tei dalam kondisi hidup. Para pejabat setuju dengan usulan William ini, namun tidak dengan Tovar yang sudah sepakat untuk melarikan diri dari tembok ini saat serangan kembali terjadi. Wang mempersiapkan obat bius dengan dosis setara gajah untuk melumpuhkan Tao Tei. Puluhan tombak pengait dengan ujungnya yang diberi obat bius telah dipersiapkan. Tiba-tiba Tao Tei kembali bermunculan. Komandan Lin memerintahkan pasukan berani mati dan pedang yang tersembunyi di balik tembok untuk melakukan serangan. Tombak rantai yang dilepaskan itu berhasil mengenai Tao Tei. Sialnya, mereka berhasil melepaskan diri, bahkan sebagian rantai tidak mampu menahannya hingga terputus. Hanya tersisa satu Tao Tei yang terjebak. William meminta Lin menahan rantai tersebut agar ramuan biusnya dapat bekerja. Ratusan cincin api dilepas untuk mengisolasi makhluk itu.
Nekat untuk terjun dari tembok, William membawa panah menjerit jika Tao Tei melarikan diri. Saat Tao Tei itu menyerang William, muncullah Tofar membantunya. Tidak ada pilihan lain. Komandan Lin mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu bom mesiu. Akibat terkena efek ledakan, William sempat tidak sadarkan diri. Prajurit segera menyelamatkannya melalui pintu rahasia. William dan temannya berhasil selamat dan satu Tao Tei itu berhasil mereka tangkap. Wang mencoba mendekatkan magnet itu ke arah Tao Tei dan hasilnya makhluk itu langsung terdiam. Di luar dugaan, utusan Shen akan membawa Tao Tei ke hadapan kaisar. Malam itu, Wang dan pasukannya mengecek sebuah terowongan panjang yang sengaja digali oleh Tao Tei menuju arah ibu kota. Kesempatan itu dimanfaatkan Bellert dan Tofar untuk kabur dari tembok ini. Mereka meledakkan pintu gudang senjata untuk mendapatkan bubuk mesiunya. William yang mendengar ledakan itu mencoba menyadarkan Tofar dari keserakahannya. Di saat yang sama, Jengkoi yang ditugaskan mengawasi mereka melihat kejadian tersebut. Saat William lengah, Bellert melepaskan perangkap. Jenderal Lin dan para komandan telah kecolongan oleh Tao Tei. Ribuan makhluk itu telah menuju ibu kota untuk memangsa warga di sana. Menurut Wang, satu-satunya jalan tercepat menuju ibu kota adalah menggunakan balon udara. Meskipun balon itu belum sempurna, namun tidak ada pilihan lain. Xin berpindah ke ibu kota Bianliang. Kaisar Muda Renzong penasaran dengan Tao Tei yang dibawa utusannya. Sementara itu, William dibawa ke hadapan jenderal, dituduh mencuri bubuk mesiu dengan kedua rekannya. William beralasan tidak terlibat dan sudah mencoba menghentikan mereka. Beruntung, Jengkoi yang ditugaskan mengawasinya mendukung ucapan William. William pun kembali lolos dari eksekusi mati dan hanya dijebloskan ke dalam penjara. Pasukan kavaleri dikirim untuk mengejar Tofar dan Bellert. Sesampainya di sebuah pegunungan, Tofar bermaksud naik ke atas untuk melihat arah jalan. Ternyata hal itu dimanfaatkan Bellert untuk mencuri kuda dan bubuk mesiunya. Ribuan balon telah mengudara, namun sebagian besar gagal terbang dan meledak akibat uji coba yang belum sempurna. Karena situasi negara yang sedang kacau balau akibat serangan Tao Tei, Jenderal memberi perintah kepada Wang untuk membebaskan William dan menyuruhnya pergi kemanapun dia mau untuk memperingatkan dunia tentang bahaya dari makhluk ini. Setelah mengetahui Jenderal Lin terbang ke ibu kota, William memutuskan untuk ikut dalam pertarungan ini. Jengkoi pun meminta ikut serta bersama mereka. Tanpa memperdulikan resikonya, Shen mencoba menjauhkan magnet itu dari Tao Tei. Hal itu justru membahayakan istana karena makhluk itu langsung memancarkan sinyal kepada ratunya. Nasib sial menimpa Bellert akibat keserakahannya. Dia ditangkap oleh suku barbar. Kemudian granat mesiu itu mereka lemparkan ke dalam api unggun dan ini yang terjadi. Ledakan itu terdengar oleh Tofar yang berada tidak jauh dari lokasi. Jenderal Lin dan pasukannya yang berhasil sampai ibu kota langsung berhadapan dengan Tao Tei. Ketika Lin berada dalam kepungan makhluk itu, William datang menyelamatkannya. Mereka berencana untuk menyerang Ratu Tao Tei agar jutaan anak buahnya mati membeku. Setelah menemui Kaisar, Wang meminta makhluk Tao Tei yang mereka tangkap lebih dulu untuk dijadikan perangkap. Dalam tubuh Tao Tei itu, mereka mengikat granat mesiu dan daging mentah agar makhluk ini kembali mendekati ratunya. Saat melewati terowongan, Tao Tei kembali menyerang yang membuat prajurit Cina itu terluka. Totalitas kepada negaranya, prajurit itu mengorbankan dirinya untuk meledakkan Tao Tei. Tersisa Lin, Wang, dan William yang menjalankan rencana ini. Wang kemudian menjauhkan magnet itu dari tubuh Tao Tei. And it will go to the Queen when it's done. Sementara Wang menjaga pintunya, Lin dan William naik ke atas menara pagoda untuk membidik granat mesiunya. Tembakan pertama William tidak berhasil tepat sasaran.
ribuan makhluk itu menyerang Wang hingga tewas. Karena dilindungi pasukan pribadinya, William kembali gagal membunuh si ratu. Jalan terakhir satu-satunya, mereka berdua meluncur melemparkan magnet dan granat terakhir hingga ini yang terjadi. Kembali ke tembok besar, William kembali menemui sahabatnya yang tertangkap dan kini berada dalam sel penjara. Atas aksi kepahlawanannya, Kaisar memberi William dua pilihan. Membawa bubuk mesiu sesuai keinginannya berikut satu peleton kavaleri yang akan mengawalnya pulang dengan selamat, atau meninggalkan bubuk mesiu itu dan membebaskan sahabatnya. Karena rasa kesetia kawanan yang tinggi dan jauh dari sifat keserakahan, William memilih untuk membebaskan Tovar. Jenderal Lin yang sebenarnya memendam rasa kepada William begitu sangat kehilangan. William berjanji akan kembali ke tembok besar Cina ini. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Great Wall ini? Dari segi keaktoran, nama-nama besar yang tergabung menjadi satu dalam film seperti Matt Damon, Andy Lau, Pedro Pascal, dan pemain-pemain besar Cina lainnya tentu saja sudah tidak dapat kita ragukan. Kepiawaian mereka memainkan peran sudah teruji dalam berbagai film yang mereka bintangi. Dari segi suara, scoring musiknya baik, penempatan musiknya juga pas dan mendukung visual yang ada, sehingga dengan kombinasi visual yang ciamik, musik berhasil menghanyutkan penonton untuk ikut merasakan ketegangan ataupun ketakutan yang dialami oleh para tokoh dalam film tersebut. Namun akan ada yang kurang ketika kalian menontonnya tidak dengan secangkir kopi. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam beruntung seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.